Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari demi hari kita lalui bersama dengan Yesus. Hingga hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu online. Penyertaannya yang sempurna, biarlah terus memberi sukacita bagi hidup kita. Berikut beberapa informasi yang akan kita simak bersama. Sesuai dengan arahan Bapak Gembala, mari kita mengambil bagian dalam seruan doa puasa sedunia yang diadakan pada tanggal 27 April sampai dengan 31 Mei 2020. Aku merendahkan jiwaku. Mari ambil bagian dalam rencana Tuhan agar kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Nambah Kids, ikuti ibadah online ya setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @NambahKC atau di Facebook Nambah Kids New. Oke, untuk info lebih lanjut hubungi nomor WA 0821 3807 5254. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097072071 atas nama Megawati dan Lee Irwan D. Atau dengan men-scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 9 sampai 10 di lobi pintu utama gereja. Berikut ini kami sampaikan panduan ibadah online. Siapkan tempat dan berpakaian rapi. Pastikan koneksi internet yang memadai. Siapkan roti dan anggur untuk perjamuan suci. Ikuti dan responi ibadah sampai selesai dengan sikap hati yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan segera memasuki ibadah online. Mari siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Nikmati hadirat Tuhan dan dapatkan berkat-Nya. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau memelihara kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh ada. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu, dan semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai hidup kami. Yang biarlah langkah demi langkah hidup kami senantiasa ada di dalam penjagaan dan penyertaan-Mu. Biarlah sukacita kami menjadi sempurna dan kami mau bergairah bagi Engkau Tuhan. Kami mau menyatakan Engkau Tuhan yang besar atas hidup kami. Karena nama-Mu dahsyat, nama-Mu yang berkuasa, nama di atas segala nama, itulah yang kami andalkan. Kami siap memberikan hati kami untuk bermazmur, memuji nama-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adalah kata-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar.
kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Oh yes, namamu besar, namamu dahsyat, namamu berkuasa Tuhan. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Amin. Biarlah Tuhan itu terus menjadi terang dalam kehidupan kita, menuntun setiap langkah kita. Dia yang memberikan perlindungan bagi kita. Dia kota benteng kita yang teguh. Biar kita tetap terus ada di jalan-jalannya. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingin, berada dekat
penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Haleluya. Yes Tuhan, ya Tuhan. Kami percaya kalau kami berjalan di dalam terang-Mu, kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan. Penyertaan-Mu yang sempurna ada di dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan, kami terus merindukan hadirat-Mu, menaungi hidup kami. Berkarya dan bekerja Tuhan, melawan setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kehadiran-Mu di dalam pribadi kami. Rindukan kehadiran-Mu, ku nantikan jamahan-Mu Tuhan,
rawat kami Tuhan. Engkau yang mulai tergoncang imanmu, Tuhan lawan. Engkau yang bergumul dengan kesehatanmu, Tuhan lawan. Engkau yang bergumul dengan masalah keluargamu, Tuhan lawan. Engkau yang bergumul dengan kondisi ekonomimu, Tuhan lawan. Oh, lawan anak-anakmu Tuhan, lawan gerejamu, lawan
Roh Kudus, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Karena kami membutuhkan Engkau. Bahkan nafas kami yang kemudian kami membutuhkan Engkau Tuhan. Dan karena itu Roh Kudus, lawatlah, berhembuslah dalam hidup kami. Tarik kami kembali kepadamu. Tarik kami mendekat kepadamu. Lebih dari sebelumnya, tarik kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. And we need you Holy Spirit, we need you. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Biar setiap firman-Mu adalah firman yang dari surga yang memberikan kekuatan bagi batin kami. Menguatkan kami. Terima kasih, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan kita Allah yang Maha Pengasih, Penyayang dan Pemurah. Luar biasa ketika Tuhan memperkenalkan siapakah dirinya. Aku Tuhan, penyayang, pengasih, menjaga perjanjian untuk generasi-generasi bahkan selama-lamanya. Dan kita melihat satu seruan yang Tuhan berikan kepada umat-Nya. Yang seringkali di dalam perjalanan hidup mereka kadang umat Tuhan ini meninggalkan Tuhan. Menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Maka aku akan kembali kepadamu. Satu kali Tuhan juga memperingatkan Raja Asa lewat nabinya. Tuhan berkata, ketika engkau meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan engkau. Karena itu Tuhan berkata, kembalilah. Yakobus berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Nah, mari kita mau baca di dalam Sakaria, pasal yang pertama ayat yang ketiga. Nabi Sakaria diutus kepada umat Israel setelah mereka dibuang, kemudian beberapa pulang kembali untuk membangun rumah Tuhan. Dan Nabi Sakaria diutus kepada umat Tuhan yang kembali lagi itu. Mari kita baca dalam Sakaria pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi umat Tuhan waktu itu yang kembali dari pembuangan, mereka jumlahnya sedikit. Mereka juga tidak punya kuasa yang besar seperti yang dulu. Rumah Tuhan juga tidak semegah Bait Salomo. Tetapi umat yang sudah mengalami begitu banyak penderitaan, bahkan sampai pembuangan. Ketika mereka kembali lagi, waktu itu mereka berlambat-lambat membangun rumah Tuhan. Mereka lebih mementingkan rumahnya sendiri. Karena itu Nabi Sakaria datang dan dia mengatakan, kembalilah kepadaku. Saudara bisa bayangkan, orang-orang ini sudah mempunyai sejarah dibuang. Tapi hati mereka ternyata Tuhan masih mengutus nabinya datang kepada mereka untuk mengatakan kembali. Padahal mereka sudah mengalami begitu banyak sengsara. Dan Nabi Sakaria, dia diutus, dia berkata, Tuhan semesta alam itu yang mengutus aku. Tuhan Panglima Bala Tentara Surgawi
itu yang mengutus aku, kembalilah. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Nah, inilah Tuhan kita. Ya. Dia nggak mau menciptakan robot. Dia nggak mau paksa saudara dan saya kembali. Tapi dia merindukan kita ini punya keinginan dari dalam diri kita. Kita sadar dengan Roh Kudus yang membantu memberikan kesadaran. Tuhan ingin dengan kehendak kita, kita melangkah pilih, ya Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Tuhan pun mengalami sesuatu yang berat ketika dia melihat umat pilihannya meninggalkan dia. Lebih enak, jauh lebih mudah untuk menciptakan robot. Karena mereka akan ngikut saudara, menurut saudara apapun. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu karena dia ingin bersekutu karena kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempunyai persekutuan yang tidak akan pernah dipunyai dengan robot. Karena itu Tuhan berseru-seru lewat nabinya supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah, tujuan firman Tuhan ini adalah supaya kita semua kembali kepada Allah perjanjian supaya hidup. Karena Allah kita adalah Allah perjanjian. Dia tidak pernah mengingkari perjanjiannya. Apalagi dia sudah menyatakan perjanjiannya dengan sumpah kepada Abraham. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia berkata, ketika kamu bertobat, maka aku pun akan mengingat kembali perjanjianku. Nah, kita melihat bahwa Tuhan itu berbicara melalui peristiwa-peristiwa. Ya, ketika kita mau mencari suara Tuhan, saudara tidak mendengarkan suara menggelegar dari langit. Berkata-kata dengan saudara. Kadang-kadang Tuhan bisa berbicara sedemikian dari langit. Sehingga orang-orang berkata, oh itu seperti guru. Tapi kadang Tuhan juga berbicara melalui suara hati kita. Kadang pula Tuhan berbicara melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Karena itu ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya, alangkah bijaksananya ketika saudara mulai bertanya, Tuhan mau berbicara apa? Melalui peristiwa ini, maksud Tuhan apa? Nah, kita sekarang ini mengalami satu peristiwa di mana tidak pernah kita alami sebelumnya, ya. Dari desa, kota, sampai negara, mereka semua takut menerima orang masuk. Sehingga semuanya ditutup. Ketakutan yang luar biasa sehingga membuat jalan-jalan menjadi sepi, sunyi. Seperti kota yang tidak berpenghuni. Nah, ketika hal ini terjadi berkelanjutan, kita perlu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudmu bagi hidupku? Apa maksudmu bagi gerejaku, bagi bangsaku, bagi dunia? Tuhan ini sedang melakukan apa? Apa rencana Tuhan? Dan seperti juga Tuhan memberi contoh dengan umat Israel. Umat Israel dikatakan di dalam Imamat 26. Ketika mereka melenceng dari jalan Tuhan, maka Tuhan mulai menegur mereka. Tuhan menegur ketika mereka mulai tidak taat. Tuhan menegur pertama dengan pelan. Mungkin berkatnya berkurang. Masih tidak nurut lagi, sakit penyakit. Sehingga dikatakan hukuman itu semakin meningkat, ditingkatkan lagi. Tuhan berkata 7 kali lipat, 7 kali lipat. 4 kali diulangi, ditingkatkan 7 kali lipat, 7 kali lipat, 7 kali lipat, 7 kali lipat. Dan ternyata orang Israel mereka
menjalani dari yang pertama karena mereka bebal, gak mau nurut. Tuhan kirim nabi-nabinya, mereka masih gak mau kembali. Kirim lagi musuh-musuh, masih gak mau kembali. Ataupun kalau kembali sebentar. Setelah kembali sebentar, balik lagi ke jalan-jalannya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sampai akhirnya hukuman yang terberat yaitu dibuang dari tanah perjanjian. Itu hukuman paling top. Dan sungguh itu yang terjadi. Tapi apa yang dikatakan Tuhan, saudara? Tuhan itu Allah perjanjian. Dia berkata, walaupun kamu nanti sudah dibuang jauh di negeri asing. Dan ketika di negeri asing itu engkau teringat dan engkau kembali bertobat di dalam hatimu, kembali kepada Tuhan. Tuhan berkata, maka aku akan mengingat, aku akan kembali kepada perjanjianku. Aku akan menerima engkau kembali. Luar biasa Tuhan kita. Dia Allah yang setia dengan perjanjian. Karena itu dia mengundang kita semua kembali. Tidak peduli dimanapun tahap kita, kembali. Nah, bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan, yaitu saat saudara sudah tidak bisa apa-apa. Waduh, usaha ke sana tidak bisa, ke sini nggak bisa, ke situ nggak bisa. Ya sudah, biasanya manusia kita punya keinginan yang kuat. Oh ini kita cari solusi, bagaimana? Sampai semua solusi kita coba, ternyata tidak bisa, baru kita kembali. Jadi titik di mana saudara dan saya bisa kembali yaitu tentang berserah. Masih tidak kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Nah, pagi hari ini kita mau melihat dari Mazmur 34. Mari kita mau buka Mazmur ini karena kita akan melihat dari satu pasal Mazmur ini. Bagaimana kita bisa kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang yang menjadi pertanyaan kita, ketika kita manusia sama juga dengan orang Israel, kan ternyata kita juga enggak beda jauh. Ketika kita sudah mengalami mungkin sakit penyakit, mungkin kita mengalami berkat kita, kok ini jadi terhambat, berkatnya berkurang. Ternyata kita seringkali belum mau kembali kepada Tuhan. Kita masih berusaha, ayo mungkin aku mau kerja lebih keras lagi. Yang adalah baik kalau kerja keras, berusaha baik. Tetapi ketika sudah berusaha dengan kekuatanmu, wah ini cari jalan, cari begini, caranya gimana. Seringkali kita sudah mengalami masalah-masalah, tapi kita masih belum mau kembali pada Tuhan. Nah ini yang jadi pertanyaan, kenapa ya? Kenapa kok manusia ini susah sekali untuk dikasih peringatan sedikit langsung kembali? Kenapa? Kenapa kok susah sekali untuk kembali? Nah kita mau melihat melalui Daud dari Mazmur 34 ini, bagaimana saudara dan saya kembali kepada Tuhan. Mari dibacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku.
Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ya, kita melihat apa yang terjadi di sini, yaitu saat itu Daud sedang berada di dalam pelarian. Daud sedang akan dibunuh oleh mertuanya sendiri, Raja Saul. Dan kemudian dia berlari. Dia pertama berlari ke rumah Tuhan, ketemu dengan imam Tuhan di situ. Dia minta roti, dia minta pedangnya Goliat. Kemudian dia bingung mau lari kemana. Sudah tahu Daud ini siapa? Daud ini yang membunuh Goliat. Goliat berasal dari Gad. Jadi orang-orang Gad tahu bahwa pahlawannya mereka yang bunuh itu Daud. Tapi sekarang Daud lari ke Gad, ke tempat musuh. Nah ini mungkin karena dia saat itu sedang terpojok. Dia bingung lari kemana. Dia pikir ke Filistin, ke bangsa Filistin, ini musuhnya Saul. Gak mungkin Saul akan mengejar aku sampai ke Filistin. Karena ini musuh. Nah, sudah bisa baca di dalam 1 Samuel 21, di situ diceritakan bagaimana Daud ini lari ke Gad. Dan di Gad ini ada raja namanya Raja Akis. Di situ dikatakan, kita baca tadi Abimelek. Abimelek merupakan title, jadi sebutan pemimpin. Tapi nama raja yang waktu itu ada di Gad adalah Akis. Waktu Daud lari, dia berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Sampailah dia ke Gad, orang-orang Gad, waktu dia lihat, loh ini kan Daud yang bunuh pahlawan kita Goliat. Sehingga Daud ditangkap, dibawalah kepada Raja Akis. Waktu Daud mendengar orang-orang bisik-bisik, loh ini Daud, ini yang mereka nyanyikan. Saul membunuh beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Ini orang yang hebat ini. Waktu Daud mendengar orang-orang berdesas-desus, maka itu mengganggu pikirannya, masuk ke dalam hatinya, memberikan ketakutan. Dia sedang lari karena takut dengan Saul, tapi sekarang dia ditangkap lagi di Gad, dan dia takut karena identitasnya dikenali. Siapa dia? Dan dikatakan dalam 1 Samuel, maka dia sangat takut kepada Akis. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah kepepet sudah ditangkap, sudah diketahui identitasnya. Kalau kita membaca ini kemungkinan besar, Daud waktu ini masih sendirian. Dia belum punya pengikut, dia belum punya anak buah. Kemungkinan besar dia sendirian, dia ditangkap. Dan di tempat waktu dia terpepet di situ, di tempat musuh, di negara musuh, apa yang dilakukan Daud? Maka dia berpura-pura menjadi orang yang gila. Dia pura-pura bertindak seperti orang gila. Ludahnya sampai dibiarkan ke janggutnya. Dia pura-pura nulis-nulis. Sehingga ketika Raja Akis melihat, dia berkata kepada hamba-hambanya, kamu ini ngapain bawa orang gila? Apa aku kekurangan orang gila? Sampai orang ini harus masuk ke dalam tempatku. Jadi kemungkinan besar Daud ini sudah dibawa menghadap kepada Raja Akis. Sudah tahu di sini Daud yang dulunya
membunuh Goliat. Sekarang dia di tengah-tengah musuhnya di negeri Filistin. Dia nggak bisa apa-apa. Nah, inilah saat manusia tidak berdaya. Maka di titik itulah kita mulai mencari, berseru kepada Tuhan. Ketika manusia menemui jalan buntu, saudara, saat ini kita mengalami bukan hanya ketakutan akan penyakit, tapi banyak orang juga mengalami kesulitan ekonomi. Banyak hal yang terjadi, mungkin juga kesulitan dalam keluarga. Bahkan di satu negara dilaporkan bagian layanan yang menerima konseling untuk orang yang bunuh diri, mau kepengin bunuh diri, orang yang putus asa. Dikatakan dalam bulan-bulan ini saja, itu telepon yang masuk itu naik 8.000%. 8.000%. Orang-orang telepon putus asa. Ini keadaan yang kadang sampai orang-orang, saya melihat satu program yang menunjukkan bagaimana orang yang dulunya punya usaha, punya tempat usaha, sekarang harus antri. Antri apa? Untuk dapat jatah makan. Nggak bisa bayar. Jadi titik di mana saudara dan saya kembali kepada Tuhan, itu ternyata adalah titik di mana kita merasa tidak berdaya. Nah, ini yang membuat perbedaan. Saudara dan saya, setiap kita titiknya lain-lain. Satu orang lebih gigih, yang lain lebih cepat menyerah. Yang lain mungkin kegigihannya dikatakan kalau ini dengan Tuhan menjadi sesuatu yang dia bersikukuh dengan jalannya sendiri. Dia masih berusaha. Jadi pertanyaan kepada masing-masing kita, di manakah titik di mana engkau berada di titik nol? Tidak mampu, tidak berdaya, give up. Bendera putih, tolong saya, tolong. Saudara, orang kalau sudah sampai telepon mau konseling, itu berarti dia di dalam hatinya sudah tidak bisa berpikir. Gimana saya bisa keluar dari masalah ini? Nah, titik berserah ketidakberdayaan kita, inilah satu titik yang penting. Kemana kita pergi di titik ini? Daud, dia sempat pergi ke rumah Tuhan, dia sempat menemui imam, tapi apa yang terjadi? Ketika Saul tahu, oh dia habis pergi ke Nob, ketemu dengan Ahimelek. Apa yang dilakukan? Saul menghabisi semua imam-imam. Saudara bisa rasakan hati Daud. Satu keluarga dihabisin oleh Saul. Ternyata nggak bisa bersandar pada manusia. Daud yang dulunya hebat, pemimpin, singa aja nggak takut, beruang aja nggak takut. Sekarang dia lari ketakutan. Dan di sini dia menemukan, inilah yang menjadi perjalanan hidupnya. Inilah yang membentuk karakter seorang Daud.
yang berseru-seru kepada Tuhan. Dan berserah ini berbicara tentang keadaan kita berserah setiap saat. Mungkin ketika kita ngomong, ya aku berserah minggu lalu. Tapi kemudian hari ini, minggu ini kita berusaha lagi dengan kekuatan kita. Tuhan berkata engkau harus mati bagi dirimu setiap hari. Maka kita berserah kepada Tuhan juga setiap hari. Dan di sini di dalam Mazmur 34, Daud berkata, aku mencari Tuhan. Mungkin kita mulai dari ayat yang pertama dikatakan, ketika Daud berpura-pura menjadi gila. Kemudian ayat yang kedua, dia memuji-muji Tuhan, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Aku memuji Tuhan pada setiap saat. Puji-pujiannya ada di mulutku selalu. Nah saudara baca, ini kok dimulai dengan puji-pujian. Ini ternyata puji-pujian ini adalah hasil dari mencari Tuhan. Ketika Daud mencari Tuhan, maka dia dilepaskan dari situasi yang begitu membuat dia takut. Saya percaya kalau Daud seorang pahlawan yang hebat, takut, maka kemungkinan besar saudara dan saya pun bisa juga takut sedemikian rupa. Tapi ketika dia mulai mencari Tuhan, maka puji-pujian ini yang dia keluarkan. Nomor satu, aku puji Tuhan selalu. Oh, aku tinggi-tinggikan dia. Aku bangga di dalam Tuhan. Mari kita tinggikan namanya. Inilah hasil. Bagaimana Daud dia mencari Tuhan di dalam ayat 5 dikatakan, aku mencari Tuhan. Dikatakan dalam bahasa asli mencari. Apa itu mencari? Kalau mencari sih kita bisa, oh mencari ya mencari biasa. Tapi yang dikatakan di sini aku mencari adalah mencari sampai mungkin bisa dikatakan diterjemahkan juga investigasi. Saudara kalau menginvestigasi, saudara nggak cari cuma oh ya, nggak ada kok di situ, ya sudah. Tapi ketika investigasi maka akan dibongkar semuanya. Ya, dikumpulkan, dibongkar. Karena mencari dengan sungguh-sungguh, investigasi. Kata mencari di sini juga mencari dengan satu tuntutan, menuntut. Aku menuntut ketemu dengan Tuhan. Sehingga seperti tadi investigasi, mencari dengan sungguh-sungguh. Nah, kita melihat di sini ada pola di ayat yang kelima dikatakan, aku mencari Tuhan, dia menjawab aku, dan dia membebaskan aku dari semua ketakutanku. Mencari Tuhan, Tuhan mendengar, menjawab, dan Tuhan membebaskan. Ini pola yang diulang lagi di ayat yang ke-7. Orang yang miskin ini, orang yang menderita ini berseru-seru. Dan Tuhan mendengar, Tuhan membebaskan. 3 kali diulang. Ini menunjukkan kesetiaan Tuhan. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh mencari, maka Tuhan akan mendengar. Tuhan akan menjawab. Bukankah ini juga yang terjadi di dalam kitab Hakim-Hakim? Orang Israel berulang kali meninggalkan Tuhan. Ketika mereka kemudian jatuh dalam masalah, mereka berseru-seru. Oh Tuhan tolong. Tuhan tolong lagi, Tuhan dengar lagi. Oh Tuhan kita begitu pengasih dan penyayang. Panjang sabar. Jadi di sini yang nomor 1 kita harus mau mengejar Tuhan. Mazmur 34 ini merupakan nyanyian Daud ketika dia mengejar Tuhan. Karena semua jalan sudah tidak ada. Dan dari dia mengejar Tuhan, mencari Tuhan, maka dikatakan dia membebaskan aku
dari semua ketakutan. Ayat 7, dia membebaskan aku dari semua masalah, kesukaran. Semua. Jadi ketika engkau mencari Tuhan, berserah, maka semuanya. Seringkali kita berpikir, kalau masalah bisnis, masa Tuhan bisa ya? Masa di Alkitab ini ada jawaban toh untuk bisnis, untuk ekonomi? Bisa saudara, Tuhan bisa jawab. Tuhan bisa jawab juga lewat mimpi. Ekonomi negara Mesir waktu mengalami kesusahan, kelaparan yang berkepanjangan, Tuhan selamatkan dengan cara mimpi. Jawabannya mimpi. Karena itu saudara, kalau saudara mau tidur, berdoalah. Tuhan bilang, Tuhan biar di dalam tidurku Tuhan pun berkomunikasi. Aku siap hatiku, aku buka hatiku. Aku buka rohku untuk menerima komunikasi daripada Tuhan. Saudara tahu sebagian besar hidup saudara dihabiskan dengan tidur. 1 hari tidur 8 jam. Itu sudah dari 24 jam, saudara pakai 8 jam untuk tidur. Dan biarlah tidur kita ini merupakan waktu di mana Tuhan kirim lagu, Tuhan kirim mimpi, Tuhan kirim berita-berita dari surga. Dan dikatakan Tuhan membebaskan dari semua ketakutan, semua kesukaran. Itu dikatakan 3 kali juga. Sehingga mereka bisa mengecap dan melihat. Tolong dibacakan ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ya, ketika Daud berkata, kecap, engkau harus merasakan, taste. Saudara lihat gambar ini, bagus. Tapi cuma lihat aja tidak bisa mengecap. Tuhan itu harus dirasakan, dikecap. Sama seperti saudara baca dalam Kidung Agung, Sulamit. Dia mengecap cintanya daripada calon mempelai pria. Karena dia sudah mengecap, dia tahu, wah dia tuh cintanya, waduh, wah ini namanya sudah orang jatuh cinta, saudara. Orang kalau sudah jatuh cinta tuh berarti sudah dalam hubungan emosi, ya setiap hari mendengar, melihat. Dia sudah merasakan hubungan ini, oh iya ya. Dan satu titik di mana Sulamit ini ketika satu saat dia mendengar ketokan dari kekasihnya mengetok di pintu, tapi dia bilang, loh aku sudah tidur, aku sudah cuci-cuci, aku sudah diranjang, aku males turun buka pintu. Ketika dia sedang bermalas-malasan untuk membuka pintu, akhirnya turun juga, pintunya dibuka, kekasihnya sudah pergi. Tuhan kita mengetok. Dan waktu Sulamit ini mendapati, loh kekasihku pergi. Karena dia sudah mengecap apa yang dilakukan. Dia pergi, dia sudah lupa tidurnya, dia sudah tinggalkan. Sekarang dia pergi keluar, dia cari di seluruh kota, dia lari, cari. Sampai ketika dia mencari itu dia dipukul, dia mengalami penderitaan dari para penjaga-penjaga yang sedang jaga malam. Tapi dia terus mencari
Kenapa? Kenapa si wanita ini Sulamit dia begitu mencari sedemikian? Karena dia sudah merasakan hatinya ini mempunyai jalinan kasih. Saya percaya ketika saudara mendapatkan tetesan kasih Tuhan dalam hidupmu, maka saudara akan, oh aku rindu, kepingin seperti dulu lagi waktu aku bersama dengan Tuhan. Begitu indah, aku kepingin seperti dulu. Nah itu, rasa itu janganlah itu hanya keinginan. Aku ingin, tapi biar sekarang kita seperti Daud. Aku mengejar, aku mencari, sampai mengecap Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa mencari Tuhan seperti ini. Yang kedua yaitu ketika dikatakan di ayat yang ke-7 tadi. Orang yang menderita, orang yang miskin ini berseru-seru. Kita bisa mulai mencari Tuhan ketika kita menderita, miskin, orang yang rendah hati. Nah di sini kita akan baca, mari kita baca sekarang dari ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ya, jadi di sini di Mazmur ini Daud mengulang-ulang ada kata yaitu takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Jadi ketika orang yang rendah hati ini berseru-seru, cara kita mendapatkan Tuhan yaitu ketika kita merasa miskin, hancur, tertindas. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya atau rohnya. Jadi cara kita mendapatkan, sampai mendapatkan Tuhan, yaitu dengan hancur, patah hati, remuk roh dan jiwanya. Jadi saudara, kita tidak akan mencari Tuhan kalau kita masih merasa mampu. Kita tidak akan mencari Tuhan kalau kita tidak merasa miskin. Tidak akan. Dan dikatakan di sini takut akan Tuhan. Barang siapa yang mengenal Tuhan, maka dia mulai punya rasa takut. Kalau gak pernah kenal siapa Tuhannya, oh Tuhan itu siapa sih? Oh Tuhan itu seperti apa sih? Gak ngerti, dia gak pernah merasakan, maka dia gak punya rasa takut. Tapi ketika seseorang itu sudah mengerti, masuk ke dalam hadirat Tuhan, bagaimana Tuhan itu kuasanya dahsyat. Dahsyat, bahkan seseorang menggambarkan seperti reaktor nuklir. Kuasa Tuhan itu dahsyat sedemikian. Ketika kita mengenal Tuhan kita itu siapa, maka kita mulai punya rasa takut akan Tuhan. Nah, saudara lihat di sini, orang yang rendah dan hancur hati, maka dia mau mencari Tuhan. Setelah mencari Tuhan, dia mulai mengenal, oh ya Tuhan itu membebaskan aku. Tuhan itu dahsyat, dia berkuasa, dia sanggup melindungi aku. Semua masalahku ditolong oleh Tuhan. Maka ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, kita punya rasa takut, hormat kepada Tuhan. Iya ya, Tuhan itu sudah nolong loh. Kita punya rasa takut akan Tuhan. Dan sebaliknya, saudara lihat,
Orang yang takut akan Tuhan, dia akan cari Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, yang mengenal Tuhan, dia tahu tidak ada lain yang bisa menolong dia, hanya Yesus. Hanya orang yang takut akan Tuhan, itu yang akan mengalami kebaikan Tuhan. Dan kenapa orang tidak mencari Tuhan? Karena tidak takut akan Tuhan. Karena itu dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan di sini Daud mengatakan, malaikat Tuhan akan berkemah sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini memegang kunci bagaimana saudara dan saya mendapatkan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pembebasan Tuhan. Dan dikatakan bagi orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun juga. Orang sekarang masih mencari obat penyembuh penyakit COVID. Tapi Tuhan sudah beri janji bagi dia yang takut akan Tuhan, tidak ada kekurangan satu hal apapun. Bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kematian itu bukan akhir kata. Itu bukan akhir dari segalanya. Jadi Tuhan bisa memberikan kemenangan walaupun melewati kematian. Jadi mari kita jangan juga menghakimi, oh dia mati, oh berarti nggak ditolong Tuhan. Belum tentu demikian. Ya, kematian itu bukan akhirnya bagi Tuhan. Ketika kita melihat dikatakan di ayat yang ke-20, tolong dibacakan 20-21. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Iya, Tuhan melepaskan dia dari semua kemalangan yang dialami oleh orang benar. Jadi orang benar tetap mengalami hal-hal yang gak enak, tapi Tuhan melepaskan. Dan dikatakan di ayat yang ke-21, dia menjaga semua tulang-tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Kalau kita tahu ini merupakan juga ayat nubuatan untuk Yesus. Dan Yesus dijagai semua tulang-tulangnya, tapi dia melewati kematian. Tapi dari kematian dia bangkit kembali. Jadi kematian itu belum akhir cerita. Dan di sini janji Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, dikatakan, oh engkau orang-orang yang kudus, biarlah engkau takut akan Tuhan. Dan ayat yang ke-11 dikatakan, mereka yang mencari Tuhan, orang yang takut akan Tuhan akan mencari Tuhan. Mereka tidak akan ingin apapun yang baik. Artinya semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan. Semua kebutuhanmu akan dicukupkan. Tidak ada kekurangan, ada perlindungan. Bahkan di dalam Mazmur 23, Tuhan gembalaku, Tuhan bahkan menyediakan pesta. Dia memberikan pesta di depan, di hadapan musuh-musuh. Ini satu gambaran yang luar biasa. Berkemenangan, bahkan di hadapan musuh-musuh berpesta. Berpesta karena apa? Tuhan mengasihi.
Yang ketiga, kita mencari Tuhan hanya di dalam kebenaran. Seringkali saudara, ketika kita berbicara dengan kebenaran, kita merasa, oh saya orang benar loh. Iya, saya sudah ikut Tuhan loh, aku hidup benar. Tapi seringkali kebenaran diri kita itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bahkan ketika kita berusaha mendirikan kebenaran diri kita, maka itu sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya mencari, mengejar Tuhan, mari lakukan di dalam kebenarannya Tuhan. Karena hanya di dalam kebenaran Tuhan kita akan melihat buah-buah yang benar itu akan terjadi. Mari tolong dibacakan dari ayat yang ke-14 sampai yang terakhir. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Jadi di sini bagaimana saudara dan saya bisa mencari dan mendapatkan Tuhan, mempunyai takut akan Tuhan di dalam pencarian kita. Maka dikatakan, Pemazmur mengatakan, aku akan mengajari engkau takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Yaitu orang yang kepingin menikmati hidup, menikmati umur yang panjang. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu menjaga mulut dari yang jahat dan dusta. Jadi hidup kita ini sungguh-sungguh kita harus jaga satu, mulut. Orang yang sempurna bisa mengontrol mulut. Karena dari mulut ini keluar ya, apa yang akan kita nikmati dalam hidup ini, baik yang baik maupun yang jahat. Mau menikmati hidup, mau mencari Tuhan, mendapatkan kelepasan, maka jaga mulut kita dari yang jahat, dari yang dusta. Setelah menjaga mulut kita, nomor 2, bukan hanya menjaga, tetapi kita harus sekarang beralih. Tinggalkan yang jahat, beralih, pindah posisi kita, minggir. Kalau saudara punya teman-teman yang memberikan pengaruh yang tidak baik, maka engkau harus berani meninggalkan teman-temanmu yang tidak baik. Tinggalkan, harus berani melangkah keluar. Yang ketiga setelah meninggalkan, lakukan. Maka sekarang melakukan sesuatu yang baik. Dan yang keempat, mengejar. Bukan hanya melakukan, tapi mengejar perdamaian. Kejarlah perdamaian dengan Tuhan, dengan sesama. Selama kita belum berdamai dengan Tuhan, kita tidak bisa berdamai dengan sesama kita. Dan berkat-berkat bagi orang yang mencari Tuhan, itu ada di dalam kebenaran. Dikatakan Tuhan mendengar teriakan orang benar dan Dia menyelamatkan mereka. Bahkan orang-orang yang benci kepada orang benar itu akan dihukum. Tuhan akan membebaskan jiwa hamba-hambanya yang mau hidup dalam kebenaran. Mari saudara,
Kita mau serahkan, kita mau tinggalkan kebenaran diri kita sendiri. Kita mau datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, banyak hal di dalam hidupku masih yang perlu diperbaiki. Karena hanya Yesus yang sanggup memberikan kebenaran. Dan Tuhan berjanji, Matius 7 ayat yang ke-7. Carilah, teruslah mencari, maka kamu akan mendapat. Teruslah meminta, maka kamu akan menemukan. Teruslah mengetok, maka pintu akan dibukakan. Mari kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Kita mau minta kekuatan Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang menyadarkan setiap dari kami bahwa kami tidak berdaya. Tapi satu hal kami mau lakukan. Kami mau mencari, kami mau mengejar. Sampai kami mendapati salib-Mu. Karena salib-Mu adalah titik kemenangan kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau belajar untuk benar-benar mencari Tuhan. Ada jaminan yang luar biasa. Di tengah kegalauan semua penduduk bumi, ada satu solusi yang besar. Mencari Tuhan. Kita dengarkan firman ini dan kita melakukan. Karena itu saya harap kepala keluarga atau pemimpin di situ, di rumah Anda masing-masing akan mulai berdiri melayani perjamuan kudus dengan seisi keluarga atau rumah di situ. Mari kita melakukan bersama. Kita ambil roti ini, kita nyanyikan kornya ini dengan sungguh-sungguh. Kornya saja. Hanya salib-Mu.
ku hidup hanya salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Dengan iman ucapkan, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa di sorga, itu yang kami mau perkatakan. Engkau yang berkuasa. Dan ini kami perkatakan dengan iman kami. Karena kami menyerah. Kami gak mampu. Namun ada Engkau. Dan kami katakan Engkau yang berkuasa. Engkau Allah El Shaddai. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang berkuasa sekali lagi. Kami deklarasikan dengan iman kami dari hati kami. Karena memang Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami sembah. Karena itu kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang Allah perjanjian. Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau berjanji kalau kami kembali, maka pasti Engkau kembali kepada kami. Dan hari ini kami semua mau kembali hati kami. Bukan dari mulut kami saja, tapi biar seluruh pendengar memberikan hatinya dan berkata, ini hatiku Tuhan. Ini Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Angkat itu roti. Yakin di dalam persekutuan kita ada mujizat. Di mana ada Roh Kudus, dikatakan di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari rasa takut, kemerdekaan dari rasa kecemasan, kemerdekaan dari rasa takut kematian, kebebasan dari semua penyakit-penyakit juga. Terima kasih Bapak, terima kasih buat anugerah tubuhmu yang kau relakan untuk dipecah-pecahkan. Oleh karena itu, saudara dengarkan perkataan Tuhan ini dengan baik dan aminkan kalau Anda setuju. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengunyah engkau merasakan bagaimana deritanya karena kasih. Bukan karena yang lain. Karena kasih dan belas kasihannya kepada kami. Orang yang sering membandel. Terima kasih Tuhan. Kau berjanji untuk mendekat pada kami asal kami mendekat padamu.
Kami pegang janji-Mu, dan kami mau mendekat padamu, Tuhan, dan Kau genapi, mendekatlah kepada semua pendengar yang mendekatkan hatinya kepadamu. Ya Tuhan, ya Yesus. Kami angkat ini cawan, untuk supaya janji-Mu sekarang digenapkan. Karena Engkau berkata inilah cawan perjanjian. Dan perjanjian yang baru yang Kau berikan. Hidup yang baru, kekuatan baru, kesehatan baru. Amin. Dengarkan perkataan Tuhan dan aminkan kalau Anda setuju. Adapun cawan berkat yang kita berkati bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Karena salib, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Amin. Karena salib-Mu, Ku menang. Engkau yang berkuasa. Amin. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, amin. Melakukan mujizat-Mu Di hidupku. Kami percaya, kami percaya. Sebab itu kami berkata-kata, kami percaya masih ada mujizat. Kami percaya Engkau berkuasa. Oh Tuhan, kuasa-Mu sempurnakan, sempurnakan, sempurnakan dalam diri kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa. Amin. Amin. Mujizat. Engkau yang berkuasa. Haleluya.
kami menerima berkat yang besar. Oleh karena janji-Mu, jikalau kami mengucapkan perkataan firman, maka malaikat-malaikat akan berlari, melakukan, melaksanakan, menggenapkan janji-janji-Mu. Sekali lagi kami ucapkan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, melakukan mujizat, melakukan mujizat, melakukan mujizat dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Terima kasih, itu yang kami percaya, karena itu kami berkata-kata. Sekarang berkatilah semua anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, dengan kekuatan yang baru, bangkit kembali dari keterpurukan, bangun, hidup, rohanimu hidup kembali. Untuk seluruh kaum keluarga, Kau lindungi, kembangkan kepas sayap-Mu, menjaga dari semua yang jahat, sebagaimana janji-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu, dan semua Tuhan, hamba-hamba-Mu di mana-mana, Engkau berkati juga. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, Engkau terus akan melindungi, menjaga, memberikan hikmat akal budi, khususnya roh takut akan Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami mau menadakan tangan kami. Dan biarlah saudara dengan yakinan kau terima berkat dari Tuhan ini. Saudara-saudaraku, diberkatilah engkau. Ditambah-tambahi dengan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, kesehatan yang baru. Semuanya kami peralaskan. Oleh karena kami yakin di dalam kuasa dari Allah Bapa, dalam kasih daripada Kristus Yesus, dalam persekutuan dari Roh Kudus, semuanya akan terjadi. Terjadi dan terjadi. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati semua kita. Amin.